Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang nyatu dan babadog, tetapi anehnya pada saat itu terlihat wanita itu tidak menikmati makanannya, melainkan justru dia malah mewek. Dan perkenalkan para pemirsa, wanita ini bernama Xiumen. Jadi tengkorak Xiumen ini adalah seorang wanita yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga, alias dia sudah bercerai dengan suaminya. Tetapi anehnya beberapa tahun dia menikah dengan suaminya, jangankan punya anak, bahkan dirinya sendiri saja justru masih dalam keadaan perawan. Nah loh, kenapa atuh demikian? Tenang, nanti akan Aing jelaskan. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tengkorak si Xiumen pun bekerja seperti biasanya. Dan kalian juga kudunya hoya bahwa si Xiumen ini bekerja di sebuah klinik kesehatan dan kecantikan. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Xiumen pun mendapatkan komplain dari bawahannya bahwa ternyata seluruh laporan dan data yang akan dilaporkan kepada atasan yang telah dibuat oleh si Xiumen terdapat beberapa kesalahan. Dan perkenalkan para pemirsa, ini dia atasannya Xiumen, ya kita panggil saja dia dengan sebutan Siti. Pada saat itu terlihat Xiumen pun dipanggil oleh si Siti terkait beberapa laporan yang dibuat olehnya yang mengandung banyak sekali kesalahan. Tanpa banyak bacot pada saat itu Siti pun mengatakan kepada Xiumen, "Xiumen, kayaknya kamu lagi stres ya mikirin rumah tangga kamu. Ya udahlah, mendingan kamu liburan dulu." Dan udah, pada saat itu si Xiumen langsung di-off dari pekerjaannya, tapi di-off-nya cuma sementara. Tanpa banyak baca bacot juga pada saat itu tengkorak si Xiumen pun langsung menyetujui dan mengambil cutinya itu. Dan terlihat pada saat itu dia pun sedang membuka sebuah paket. Paket apakah itu? Nanti kalian juga akan nyaho apa isi dari paket itu ya. Yang jelas pada saat itu ketika si Xiumen melihat sebuah kalender, ternyata dia menyadari bahwa hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun ayahnya. Tak lama kemudian terlihat tengkorak Xiumen pun terburu-buru mendatangi rumah ayahnya, dan benar saja ketika dia sampai di sana keluarganya semua udah kumpul di sana untuk merayakan ulang tahun ayahnya itu. Dan perkenalkan para pemirsa, ini dia bapaknya Xiumen dan dia bernama Ping Ping. Dan kalian juga kudunya bahwa bapaknya si Xiumen ini memiliki sebuah restoran tempat makan yang sangat legendaris. Pada saat mereka semua sedang nyatu dan babadog bersama, terlihat bibinya si Xiumen menanyakan kepada Xiumen, "Xiumen, adik suami kamu kemana? Terus kamu kan udah rumah tangga lama ya, kapan kamu mau punya anak?" Nah jadi para pemirsa, Xiumen ini tidak menceritakan masalah rumah tangganya itu kepada ayahnya dan kepada keluarganya yang lain. Jadi mereka nyahonya si Xiumen masih baik-baik aja gitu dengan suaminya. Tentu saja tuh pada saat itu tengkorak si Xiumen langsung bad mood ya. Belum juga hilang nih bad moodnya, bibinya ngomong ke bapaknya Xiumen, "Ping Ping, sekarang kan Xiumen kerjanya udah bagus, gajinya juga udah gede. Udah kamu nggak usah jualan lagi, nanti hidup kamu kan tinggal ditanggung aja sama si Xiumen." Bapaknya si Xiumen malah ngejawab kayak gini ke bibinya, si Xiumen mah jangankan mau ngasih aing nyato, jangankan mau nanggung hidup aing, buat nyato dan babadog dia aja dia kesulitan. Orang dia mah gajinya juga kecil, kerjanya kan dia bukan di rumah sakit gede, cuma di klinik kecil doang. Jadi pada saat itu bapaknya si Xiumen merendahkan pekerjaan dan gajinya si Xiumen. Emang balegug bapaknya juga ya. Tambah greget lagi lah si Xiumen ini ya, udah mah ditanya kayak gitu sama bibinya, bapaknya malah ngomong kayak begitu juga. Sampai pada akhirnya tengkorak si Xiumen ini pun memutuskan untuk mabur dari meja makan itu. Tetapi apesnya ketika dia akan mabur dari meja makan itu, sebuah benda pun terjatuh dari dalam tasnya. Kalian ingat kan waktu di klinik Xiumen ini membuka sebuah paket? Nah, benda dalam paket itulah yang jatuh di dalam tasnya Xiumen. Dan ternyata benda itu adalah sebuah tutut buatan. Kalian tahu kan tutut buatan yang terbuat dari silikon itu loh, burung pengganti burung suaminya. Pada saat itu seluruh keluarganya Xiumen termasuk bapaknya si Xiumen pun melihat benda itu dan mereka semua pun sangat terkejut. Pada saat itu Xiumen pun langsung mabur ke dapur dan tak lama kemudian terlihat bapaknya Xiumen pun menyusul Xiumen, dan pada saat itu dia pun menanyakan, "Xiumen, adik kamu punya masalah naon sama suami kamu?" Tetapi pada saat itu Xiumen pun mengatakan, "Enggak, aing mah baik-baik aja sama suami aing, gak ada masalah apapun." Sampai pada akhirnya bapaknya pun mengambil benda itu dan menunjukkan, "Ari ini naon, kalau kamu memang punya suami, kamu gak bakalan butuh benda ini."
Karena pada saat itu tengkorak si Siuman pun sudah kadung garget gitu ke bapaknya. Dia pun terlihat melawan dan mengatakan, "Enggeus atuh pak, aing teh ya balik gawe capek-capek ngabelaan datang ka dieu jeung bapak. Sampai dia bapak teh malah ngomongkeun aing ka bibi, ngomong cenah ge aing tara mere duit ka bapak. Padahal kan faktana pak, bapak teh unggal bulan ku aing dibere duit. Kehidupan bapak teh ku aing ditanggung, segala kebutuhan dan keperluan bapak teh ku aing dipenuhi pak. Tapi bapak teh malah ngomong kayak begitu. Aing teh kurang kumaha pak sebagai anak ka bapak ya. Aing teh nurut ka bapak, disuruh kawin aing kawin, disuruh sakola aing sakola, tapi kuari bapak teh malah nyalahkeun aing." Jadi kalau kata orang Sunda mah tengkorak si Siuman ini teh dipaido gitu ke bapaknya. Jadi dia teh udah nanggung kehidupan bapaknya, tetep ku bapaknya teh tidak dianggap gitu ya. Sedih pisan sih sebagai anak. Jadi pengorbanan dan pemberian orang ke orang tua teh sama sekali tidak dianggap. Sampai pada akhirnya tengkorak si Siuman pun menceritakan seluruh masalah rumah tangganya kepada bapaknya itu. Dan pada saat itu terlihat ya bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena ternyata tengkorak si Siuman ini menikah atas dasar perintah bapaknya. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat tengkorak si Siuman pun pulang ke apartemen mantan suaminya. Karena mereka berdua kan sudah bercerai ya. Dan disinilah baru diketahui fakta bahwa ternyata Siuman ini tidak ingin bercerai dengan suaminya. Bahkan dia sangat mencintai suaminya. Asli kalian pasti bingung dan bertinyi-tinyi, loh kenapa Siuman ini masih mau sama suaminya? Bukannya dia dari awal pernikahan sampai sekarang masih perawan? Terus dia juga membutuhkan alat tutut buatan atau burung pengganti? Bukankah itu masalahnya ada pada suaminya? Oh, tentu tidak, Marisol. Belum lengkap ceritanya. Makanya lihat terus sampai akhir biar kalian teh nggak gagal paham ya. Dan perkenalkan para pemirsa, ini dia mantan suaminya si Siuman dan dia bernama Ku-eun. Pada saat itu terlihat suaminya pun baru pulang bekerja dan dia pun melihat ada Siuman di sana. Kemudian dia pun menanyakan, "Siuman, adik kamu teh ngapain kesini?" Terlihat pada saat itu tengkorak si Siuman pun mencoba mengajak Ku-eun untuk ngorbol gitu. Tetapi sayangnya pada saat itu si Ku-eun teh menolak, bahkan dia akan mabur dari sana. Sampai pada akhirnya tengkorak si Siuman ini pun menarik tangannya si Ku-eun dan mengatakan, "Please, tolong, bisa nggak sih kita rujuk lagi, kita balik lagi gitu, memperbaiki hubungan seperti semula." Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat tengkorak si Siuman pun langsung gagarayang dan mengajak si Ku-eun mantan suaminya itu untuk beradu gabrut. Tetapi anehnya pada saat itu tengkorak si Ku-eun teh justru terlihat kasiunan dan bahkan dia teh menolak untuk beradu gabrut sama si Siuman. Nah loh, ada apakah sebenarnya dengan Siuman? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat bapaknya si Siuman teh harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Terlihat pada saat itu tengkorak si Siuman pun datang ke rumah sakit dan di sana ibu ternyata menjelaskan penyebab bapaknya terkena serangan jantung adalah karena bapaknya teh berseteru dengan para petugas yang memaksa akan menurunkan plang dari restoran bapaknya itu. Dan benar wae ketika tengkorak si Siuman ini datang ke restorannya, di sana teh terlihat ada beberapa petugas yang sedang berusaha menurunkan plang dari restoran bapaknya itu. Tentu saja pada saat itu Siuman pun langsung mengeluarkan HP-nya dan mengatakan, "Kalian teh ya nurunin plang aing tanpa surat izin, aing teh dipiralin kalian teh ya di TikTok." Tetapi tiba-tiba saja si petugas pun atau ya di lembur kita mah disebutnya teh dinsos ya, dia pun mengeluarkan surat teguran yang ternyata surat teguran itu teh sudah terbit 6 tahun yang lalu gitu ya. Cuman bapaknya si Siuman teh bandel jelemanya tidak didenge peringatan dari dinsos teh. Dan pada saat itu ya udah si Siuman teh ketika ngelihat surat itu dia teh tidak bisa ngebacot lagi. Ya udah pasrah we gitu ya. Karena tengkorak si Siuman ini teh nyaho dan paham betul bahwa restoran itu teh segalanya buat bapaknya, maka dari itu dia pun memutuskan untuk meneruskan bisnis bapaknya itu. Dan perkenalkan para pemirsa, laki-laki ini bernama Ahim dan ternyata tengkorak laki-laki ini teh pelanggan tetap dari restoran bapaknya si Siuman. Jadi unggal poe tiap hari dia teh nyatu dan babadog aja di sana. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tengkorak si Siuman teh sedang membereskan restorannya, tetapi tiba-tiba saja dia pun mendengar ada seseorang yang sedang kukuratak di dalam dapurnya. Ketika dia datang ke dapur, dia pun melihat ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal yang sedang memasak. Pada saat itulah Siuman teh langsung nanya, "Ari sia teh lagi naon? Keur ngapain sia teh di dalam dapur aing?" Ini dia tengkorak orangnya yang sedang kukuratak di dapurnya Siuman dan dia bernama Jihao. Pada saat itu terlihat tengkorak si Jihao pun mengatakan kepada Siuman, "Kamu teh pasti Siuman ya yang punya restoran ini. Kenalin, nama aing teh Jihao dan aing adalah chef baru di sini." Pada saat itu si Jihao pun menjelaskan kepada Siuman bahwa dirinya sedang memasak chili oil yang menjadi ciri khas dari restoran bapaknya itu. Tetapi pada saat itu Siuman pun menjelaskan bahwa restoran bapaknya itu teh sudah lama sekali tidak memasak dan tidak menggunakan chili oil tersebut.
Jadi para pemirsa kalian semua teh kudu nyaho ya. Ternyata chili oil itu teh tidak ada lagi di restoran itu semenjak ibunya Xiumen ini teh modar. Nah lalu kenapa tengkorak si Jihao ini teh bisa nyaho tentang chili oil itu? Jadi ternyata si Jihao ini ketika dia masih kecil dia sering sekali diajak makan ke restoran itu oleh bapaknya. Di malam harinya terlihat tengkorak si Jihao pun terus mempelajari seluruh resep yang sudah tidak dihidangkan lagi di restoran itu, di mana pada waktu dia masih kecil menu dari resep tersebut ada gitu di restorannya. Singkat cerita, berang pun Caang pada siang itu terlihat tengkorak Xiumen pun mendatangi seorang psikolog atau psikiater. Nah, jadi ternyata tengkorak si Xiumen ini teh mengalami sebuah traumatik yang sangat mendalam ketika dia kehilangan ibunya, sampai-sampai dia teh harus pergi ke psikolog. Sepulangnya dari psikiater, Xiumen pun dikagetkan oleh banyaknya pelanggan di restorannya. Ternyata hal tersebut disebabkan karena chili oil yang dibuat oleh si Jihao. Karena tengkorak si Jihao ini berhasil membuat chili oil yang sama persis dengan rasa chili oil yang dibuat oleh ibunya si Xiumen. Pada saat itu, Xiumen pun mengatakan kepada karyawannya, "Ari kamu teh ngapain ngerekrut chef baru nggak ngomong-ngomong ke aing?" Yang kemudian karyawannya teh menjelaskan bahwa, "Bu, lumayan, ini chefnya teh bukan chef abal-abal, dia teh chef yang baru lulus dari luar negeri, terus dia teh mau dibayar murah kerja di sini." Nah, jadi kalian semua teh kudu nyaho ya, bahwa ternyata tengkorak si Jihao ini teh chef lulusan dari Paris, dan dia teh kenapa mau kerja di situ? Entahlah, aing juga tidak nyaho ya apa sebenarnya yang diinginkan oleh si Jihao ini. Singkat cerita, Peting pun poek pada malam itu terlihat mereka semua teh sedang sibuk mempersiapkan pesanan pelanggan. Tetapi tiba-tiba saja ketika Xiumen ini datang ke dapur, dia pun melihat tengkorak si Jihao teh sedang masak dan sambil minum. Pada saat itulah Xiumen teh mengatakan, kamu teh ya masak di dapur di sini mah dilarang sambil minum kayak begitu." Tetapi terlihat pada saat itu tengkorak si Jihao teh ngeyel ke si Xiumen, sampai pada akhirnya Xiumen pun mengambil minuman itu dan membuangnya. Dan ternyata tindakannya si Xiumen ini teh membuat si Jihao teh terpesona ke si Xiumen. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tengkorak si Ahim pun kembali nyatuan dan babadog di restorannya Xiumen. Pada saat itu dia akan membayar tapi duitnya teh kurang. Yang kemudian Xiumen teh ngomong, "Ya udahlah, nanti aja kalau kamu nanti kesini lagi baru bayar sisanya." Pada saat itu Xiumen pun membantu Ahim membersihkan dari sisa makanan yang nempel di bajunya. Dan ternyata tindakannya si Xiumen itu teh justru malah membuat si Ahim teh tersepona ke si Xiumen. Di malam harinya ketika restoran sudah tutup, terlihat para karyawan beserta Xiumen pun babadog dan nyatuan bersama. Pada saat itulah semua karyawan teh ngeledekin si Jihao. Jihao, kamu teh ganteng, cakep, pinter lagi, pasti kamu teh banyak cewek yang naksir." Pada saat itu si Jihao teh mengatakan, "Enggak, aing mah gak pernah pacaran, bahkan gak pernah kencan sama cewek." Pada saat itu terlihat Xiumen pun ya sedikit terkesan gitu dengan omongannya si Jihao. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Xiumen pun membawa Jihao untuk berbelanja keperluan restoran ke pasar. Nah, di pasar itulah si Xiumen teh ngelihat kalau si Jihao teh sedang ngegodain cewek-cewek di pasar. Tentu saja tuh pada saat itu Xiumen teh langsung ilfil gitu ke si Jihao. Kemarin aja bilangnya katanya nggak pernah pacaran, nggak pernah kencan sama cewek, pasti bawa ke pasar ketemu cewek langsung ngegodain cewek sana sini. Pada saat itu ya si Xiumen malah langsung mabur gitu ninggalin si Jihao. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Jihao pun mengejar Xiumen, dan pada saat itu dia pun menjelaskan, Xiumen, aing mah tadi sama cewek itu teh cuman kenalan, cuman ngobrol biasa aja. Ya sama kayak kamu dengan saya gitu, ngobrol doang." Dan pada saat itu ya karena kayaknya si Xiumen teh sudah mulai tertarik, sudah mulai suka gitu sama si Jihao, ya udah dia teh percaya-percaya aja sama bacotannya si Jihao. Dan para pemirsa, kalian semua teh kudu nyaho ya, walaupun tengkorak si Xiumen ini teh sudah mulai suka, sudah mulai tertarik kepada si Jihao, tetap saja dia teh tidak bisa melupakan masa lalunya ketika dia masih menikah dengan suaminya. Dari sinilah baru terungkap sebuah fakta, kenapa si Xiumen ini sangat mencintai suaminya dan dia sangat tidak ingin bercerai dengan suaminya. Karena dari awal pernikahan sampai beberapa tahun pernikahan, si Xiumen ini tidak pernah mau diajak beradu gabrut oleh suaminya. Nah, kenapa tuh bisa kayak begitu? Karena setiap kali si Xiumen ini mau beradu gabrut dengan suaminya, ini kan karena si Xiumen teh masih perawan. Nah, dia teh ngerasain sakit. Nah, tengkorak si Xiumen ini teh tidak kuat menahan rasa sakit itu. Jadi setiap kali mau adu gabrut kerasa sakit, udah suaminya teh suruh turun ya. Sampai pada akhirnya suaminya teh sering melakukan coki-coki sendirian.
Laki-laki mana atuh Marisol ya yang mau kayak begitu, punya istri tapi tiap malam kalau lagi pengen harus melakukan coki-coki sendirian ya. Ya udah sampai pada akhirnya si Siuman teh dicerai sama suaminya. Makanya pada waktu itu si Siuman ngajak rujuk dan ngajakin adu gabrut, suaminya teh malah kasihanan dan gak mau gitu. Karena dia nyaho ketika dia udah mulai lagi kenceng-kencengnya udah pasti sama si Siuman teh disuruh turun gitu. Ya udah bikin pusing doang kan ke kepala. Makanya ya udah dicerai si Siuman teh. Singkat cerita, semakin hari terlihat Siuman dengan Jiho pun semakin dekat sampai pada akhirnya tangkurak si Jiho pun mengajak si Siuman ini buat ngedet. Nah, di sanalah si Jiho teh mengatakan yang sebenarnya bahwa alasannya si Jiho mau bekerja di restorannya si Siuman adalah untuk mengenang mendiang ayahnya yang sudah modar. Karena kan si Jiho ini masih kecil, kenangannya teh ada di restoran itu sama bapaknya, sering dibawa makan di sana. Nah, tujuannya hanya buat itu, buat mengenang ayahnya yang sudah meninggal. Di keesokan harinya, terlihat Siuman pun mengunjungi ayahnya di rumah sakit dan pada saat itu dia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa dia berhasil menjalankan bisnis ayahnya itu. Di malam harinya ketika tengkorak si Siuman ini baru pulang dari rumah sakit, dia pun mendengar ada seseorang yang sedang ngorbol di dapur restorannya. Dan ternyata yang ngorbol itu adalah si Jiho dengan tukang jahe yang sedang mengantarkan barang pesanan ke restoran itu. Tetapi tiba-tiba saja suara obrolan itu pun berubah menjadi suara nggak jelas gitu ya. Sampai pada akhirnya Siuman pun penasaran dan ngintip gitu. Dan ternyata benar saja tangkurak si Jiho dengan si tukang jahe itu teh sedang adu gabrut di dapur restorannya si Siuman. Emang bangke ya. Karena ya tangkurak si Siuman ini teh sudah ilfil banget ke si Jiho sampai pada akhirnya dia pun menemui sahabatnya dan di sana sahabatnya teh menyarankan kepada Siuman agar Siuman teh menggunakan aplikasi chatting dan berkenalan dengan beberapa laki-laki. Ya kali aja gitu ada yang cocok sama Siuman. Pada akhirnya tangkurak Siuman pun mengikuti saran sahabatnya itu dan di keesokan harinya dia pun bertemu dengan beberapa badut. Tapi ya kayak gitulah badutnya teh tidak pada ngaradi ya orang-orangnya. Orang pertama yang dia temui ya orangnya teh kayak rapper nggak jelas gitu ya. Terus yang kedua orangnya teh kayak sales dan ya untungnya ada yang ketiga teh dia bertemu dengan orang ya agak bener gitulah. Pada saat itu terlihat tengkorak si Siuman teh dengan laki-laki itu mulai ngabacot kesana kemari kadieu kaditu hingga pada akhirnya Siuman teh langsung to the point ke laki itu. Daripada kita ngabacot saja di dia, gimana kalau kita langsung ke hotel aja? Atau tentu saja broski pada saat itu tengkorak si cowok teh menerimanya dengan senang hati yang kemudian mereka berdua pun langsung meluncur ke hotel itu. Dan setibanya di hotel itu tengkorak si lelaki itu teh langsung ngajakin si Siuman teh buat ngegas gitu ya. Tetapi pada saat itu Siuman pun menolaknya dan mengatakan bahwa dia teh tidak suka permainan yang terlalu terburu-buru. Dia pengennya tuh slow dan pada saat itulah Siuman teh menjelaskan bahwa sekalipun dia teh sudah menikah beberapa tahun tetapi faktanya dia masih perawan. Pada saat itu tengkorak si Siuman teh mengatakan bahwa dirinya teh ingin bebersih dulu. Ya udah dia teh mabur mandi ya. Setelah mandi ketika dia masuk ke dalam kamar, ternyata tangkurak bebenguk lelaki itu teh udah nggak ada di kamar. Dan kalian nyaho kenapa dia mabur? Itu karena dia teh ilpil ke si Siuman setelah mengetahui bahwa kalau tangkurak si Siuman ini teh masih perawan. Nah, pelebah ini teh aing kurang ngerti ya, kenapa tangkurak si lelaki ini teh bisa ilfil ke si Siuman gara-gara tangkurak si Siuman ini teh masih perawan. Aing teh pernah ya ngelihat satu klip kalau di Jepang itu wanita yang udah dewasa masih perawan itu teh dianggap aib, bahkan si wanitanya teh bakalan ngerasa malu banget gitu kalau dia masih perawan. Kalau di kita kan ya memang seharusnya begitu ya. Entahlah di Cina juga apakah seperti di Jepang, aing juga tidak nyaho ya. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tangkurak si Siuman pun mendatangi sebuah party di mana party itu teh diadakan khusus untuk biro jodoh dan benar wae ya di sana tangkurak si Siuman teh bertemu dengan seorang laki-laki. Tetapi ketika dia mulai dekat dengan lelaki tersebut, ya seperti biasa dia teh dihantui oleh masa lalunya bersama suaminya. Dan pada akhirnya ya tangkurak si Siuman pun mabur dari party itu yang kemudian dia pun cuma mewek aja di pojokan. Tetapi tak lama kemudian dia pun memasak badogan ya. Karena kalian kudunya ya ketika tangkurak si Siuman ini pusing, bingung, jengkel, stres gitu ya. Nah dianya teh larinya makan gitu. Makanya di awal sinte kelihatan dia lagi babadog. Ketika keadaan tangkurak si Siuman ini teh lagi kacau-kacaunya, dia teh masak tapi sambil mewek dan gagaukan. Pada saat itu terlihat tangkurak si Jiho teh datang dan berusaha menenangkan si Siuman dan pada akhirnya ya berhasil gitu. Dia teh menanyakan Siuman ari sia teh kunaon? Nanaonan sia teh jiga kieu? Pada saat itu tangkurak si Siuman pun tidak menjawab apapun, dia pun hanya mewek di pelukannya si Jiho. Tetapi ya saking nyamannya pada akhirnya tangkurak si Jiho dengan si Siuman ini pun melakukan ya coba jawab ayo melakukan apa, coba melakukan apa ya, apalagi atuh ya kalau bukan
adu gabrut. Jadi pada malam itu tengkorak si Xiumen teh entah kenapa dia teh berhasil dan mau diadu gabrut sama si Jihao. Karena kan kalau diadu gabrut sama suaminya dia teh selalu tidak mau dan mengatakan bahwa sakit tapi sama si Jihao ini teh dia mau. Mulai sejak saat itulah tengkorak si Xiumen teh semakin dekat dengan si Jihao dan ya semakin sering juga gitu ya melakukan adu gabrut. Tapi kedekatan antara si Xiumen dengan si Jihao ini teh membawa dampak positif untuk si Xiumen. Pada akhirnya tengkorak si Xiumen ini pun lebih dekat lagi dengan ayahnya. Seperti yang kalian nyaho kan, tengkorak si Jihao ini teh mau bekerja di restorannya si Xiumen adalah karena dia ingin mengenang ayahnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, di malam harinya terlihat tengkorak si Jihao pun sedang ngobrol bersama si tukang jahe dan ternyata tengkorak si tukang jahe ini teh sedang mengirimkan barang ke sana dan tiba-tiba saja si Xiumen pun datang. Ya pada saat itu tentu saja tuh tengkorak si Xiumen teh ngerasa jealous ya karena kan dia sudah nyaho bahwa si Jihao sama si tukang jahe ini teh pernah beradu gabrut. Ya udah pada saat itu tengkorak si Xiumen teh tanpa banyak bacot dia langsung mabur aja dari sana. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Xiumen ini pun sedang nyatu dan babadog di sebuah kafe, tetapi tanpa disengaja di sana dia teh bertemu dengan tengkorak si Ahim dan pada saat itu si Ahim teh langsung gitu ya nyamperin Xiumen. Pada saat itu si Ahim teh mengatakan kepada Xiumen bahwa sebenarnya dia teh sangat menyukai Xiumen sejak pertama kali bertemu. Pada awalnya si Xiumen ini teh tidak memperdulikan perkataannya si Ahim dan masa bodoh gitu ya. Tetapi dia teh mikir lagi, ngapain juga aing mikirin si Jihao dan ngarep sama dia. Dia kan buaya Darut dan sampai pada akhirnya si Xiumen ini pun menerima dan mempersilahkan si Ahim untuk nyatu dan babadog bersamanya. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tengkorak si Xiumen dengan si Ahim ini teh kembali ngedet dan nonton bareng gitu ya. Nah, sepulangnya dari nonton ternyata tengkorak si Jihao teh udah nungguin si Xiumen dan pada saat itu dia teh nanya ke si Xiumen, Xiumen Aris teh dari mana? Dari ngedet lagi ya sama si Ahim. Pada saat itu Xiumen pun langsung ngejawab, ya iyalah aing teh habis ngedet sama si Ahim. Emang kenapa? Masalah buat lo? Di pagi harinya ketika tengkorak Xiumen ini baru bangun dari molornya, dia pun mendapatkan kejutan. Dia teh dibuatin makanan spesial oleh si Jihao. Nah pada saat itu si Xiumen teh mikirnya, oh si Jihao mau minta maaf nih ke aing, mau baikan lah istilahnya ya. Nah tiba-tiba saja ketika si Xiumen ini keluar dari kamarnya, dia teh ngelihat ada beberapa tumpukan bajunya si Jihao yang sudah dibereskan. Pada saat itulah dia teh ngerti bahwa ternyata si Jihao teh akan mabur dari restorannya. Dan ternyata sebelum mabur dari restoran itu, tengkorak si Jihao teh meninggalkan surat untuk si Xiumen dan di dalam surat itu dia teh menjelaskan bahwa dia bekerja di restoran tersebut adalah karena dia sangat merindukan dan sangat menyayangi ayahnya yang sudah meninggal. Yang kemudian tengkorak si Jihao ini teh sebelum mabur ya, dia teh menemui bapaknya si Xiumen. Beberapa hari setelah tengkorak si Jihao ini mabur dari sana, terlihat tengkorak si Xiumen pun kembali menemui ayahnya dan pada saat itu dia menanyakan tentang kelanjutan kontrak tempat restorannya itu. Tetapi pada saat itu sikap ayahnya teh sangat jauh berbeda dengan sikap ayahnya yang dulu. Yang biasanya ayahnya teh ngambil keputusan sendiri dan tidak pernah memberikan kesempatan si Xiumen untuk memberikan pendapat apapun gitu. Tetapi pada saat itu ayahnya justru sepenuhnya memberikan kesempatan kepada Xiumen untuk mengambil keputusan sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat tengkorak si Ahim pun datang menemui si Xiumen dan pada saat itu dia pun melamar si Xiumen dan mengajak Xiumen teh untuk menikah dengannya. Pada saat itu si Ahim teh ngomong bahwa Xiumen aing teh bisa nanggung semua hidup kamu dan kamu teh nggak usah gawe lagi. Udah pokoknya teh kamu ngajedog aja di rumah. Tetapi balegugnya pada saat itu si Xiumen justru malah menolak si Ahim dan ya udah mabur Xiumen teh. Di hari berikutnya terlihat tengkorak si Xiumen pun memasang sebuah spanduk di depan restorannya yang menyatakan bahwa restorannya tutup permanen. Jadi si Xiumen teh menutup usaha restoran bapaknya itu. Yang kemudian di akhir film terlihat tengkorak si Xiumen teh sedang santuy, halan-halan, otw ke sana kemari dan dia pun memasak serta mengurus ayahnya itu. Film pun enggesan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah buat kalian para wanita, para awewe ya, uruslah suami kalian teh dengan baik. Saat suami kalian minta jatah ya udah sih kasih aja, nggak usah banyak alasan ini itu ya. Jangan sampai suami kalian teh ngelakukan coki-coki sendirian ya. Ntar kalian teh udah dicerai aja baru nyaho ya, baru ribut sana sini. Terus aneh sih ya cewek Indonesia mah. Kalau dia masih punya suami teh pagi-pagi jibrud, siang jibrud, suami pulang kerja jibrud ya. Giliran udah jadi janda, baru dandan
kesana sini menor, kesana menor, kesini menor, tibalik kudunya waktu punya suami teh dandan yang bener ya, dirias wajahnya teh, jangan cuman mau kondangan baru rapi, giliran di rumah jalali brut bararau bawang segala naon ya. Ya udahlah, terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin, terima kasih buat kalian para subbreaker Mimin, semoga kalian semua terhibur. Bye bye, jangan lupa bawa dog ya.